Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita, baik berupa rezeki sehat, rezeki materi, rezeki kesempatan yang insya Allah akan membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk kepada jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, sehingga kita dapat menjalankan keseharian kita dalam naungan harapan supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga lewat video kali ini tidak mengurangi rasa haus kita dalam mencari ilmu, karena thalabul ilmi itu tidak bisa terhalang oleh suatu apapun untuk saat ini. Yang penting kita memiliki niat yang kuat dalam mencari ilmu. Baik anak-anak, untuk pada kesempatan hari ini, khususnya pada bulan Dzulhijjah, yang bulan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada bulan ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita selaku umat Muhammad melalui apa? Yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia, menjalankan rukun Islam yang kelima. Apakah anak-anak sudah tahu ada berapakah rukun Islam itu? Bapak kira kalian sudah mengetahuinya, yaitu ada 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, khususnya setiap orang Islam, yaitu yang pertama syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, yang terakhir adalah ibadah haji. Khusus ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan ini anak-anak, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa sejarah besar yang harus kita ketahui bersama. Bapak di sini akan menjelaskan mengenai sejarah singkatnya. Tidak perlu panjang-panjang, pokok-pokoknya saja yang terkait hubungan dengan di bulan Dzulhijjah ini. Apakah anak-anak tahu peristiwa apa itu? Kemudian berhubungan dengan siapakah peristiwa yang ada di bulan Dzulhijjah ini? Ya. Peristiwa di bulan Dzulhijjah ini pasti anak-anak sering mendengar. Di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa Yaumun Nahr yang sering kalian tunggu-tunggu, sering kita tunggu-tunggu, di mana pada waktu itu kita nyate bersama-sama, kita bisa makan daging bersama-sama secara besar. Namun dibalik itu anak-anak, ada peristiwa yang sangat kita harus ketahui, yang sedikitnya mengetahuilah sejarahnya bagaimana. Peristiwa itu berhubungan dengan yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak pasti tahu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini adalah seorang
nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Terbukti Nabi Ibrahim berkali-kali mengalahkan hujah-hujahnya para kaumnya yang mayoritasnya adalah menyembah berhala, patung berhala, patung yang disembah oleh mereka. Itu berkali-kali pemahaman-pemahamannya digugurkan, dibantah oleh baginda Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri ini pernah diberi cobaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui putranya. Jadi Nabi Ibrahim ini memiliki istri pertama bernama Sarah atau Dewi Sarah. Yang sekian lama beliau tidak mendapatkan keturunan, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika Dewi Sarah ini hatinya merasa tidak enak kepada Sayyidina Ibrahim, sehingga memperbolehkan Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, untuk menikahi amat atau budak yang dihadiahkan oleh salah seorang raja Mesir waktu itu yang bernama Siti Hajar. Dengan harapan apa? Dari Siti Hajar ini nanti Sayyidina Ibrahim mendapatkan seorang keturunan. Singkat cerita, kemudian dari sinilah Sayyidina Ismail kemudian dilahirkan. Pada waktu dilahirkannya Sayyidina Ismail ini, Nabi Ibrahim sudah berumur, ada yang mengatakan 86 tahun, ada lagi yang mengatakan 90 tahun. Yang jelas sudah masuk masa agak tua. Dari peristiwa tersebut Allah menyampaikan dalam Al-Quran beberapa doa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibrahim. Dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 101, Allah menegaskan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, saya beranjak menemui kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas solihin, apa yang dipanjatkan yaitu Rabbi habli minas solihin, ya Allah tolong saya minta, berikanlah atau karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat. Fabasyarnahu bighulamin halim, kemudian Allah memberikan jawaban fabasyarnahu bighulamin alim. Ini cerita Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira, yaitu diberikan seorang putra, diberikan gulam, putra yang sangat taat kepada beliau Subhanahu wa taala. Artinya anak yang sangat soleh, yang amat sabar juga. Dari kebahagiaan tersebut lantas tidak langsung mulus bahagia terus saja. Kemudian setelah itu, setelah dilahirkannya Nabi Ismail dan Siti Hajar melakukan perjalanan menuju ke kota Mekah. Di tengah kota Mekah kemudian beliau beristirahat di salah satu daerah yang bernama Mina. Di daerah tersebut kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Mimpi itu isinya bagaimana? Mimpi itu berisikan tentang seruan atau perintah dari Nabi Ibrahim, dari Allah, bukan Nabi Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu putra yang amat dicintainya, yaitu Sayyidina Ismail. Apakah langsung bagaimana tanggapannya? Bagaimana itu? Ternyata kemudian Nabi Ibrahim sempat ada keraguan di dalam hatinya. Keraguan bukan kok bagaimana, tapi keraguannya adalah apakah benar mimpi itu wahyu dari Allah, memang dari Allah Subhanahu wa taala,
ataukah mimpi itu hanya cobaan yang hendak diberikan oleh syaitan kepada Nabi Ibrahim, sampai akhirnya hatinya ini merasa ada keraguan, kebimbangan istilahnya. Nah, ini peristiwa terjadi pada 9 Dzulhijjah, atau oleh sebab itu sebagai dinamakan sebagai tarwiyah. Artinya tarwiyah adalah perenungan. Jadi Nabi Ibrahim ini merenung, apakah benar ini dari Allah ataukah dari syaitan. Kemudian mulailah beranjak sampai sore, akhirnya tibalah waktu malam. Beliau bermimpi kembali. Beliau bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, yaitu mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Dari sini kemudian beliau mendapatkan keyakinan, meyakinkan dirinya bahwa oh benar, ini memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya lakukan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya pada 9 Dzulhijjah disebut sebagai Yaumul Arafah, atau pada hari Arafah. Artinya adalah mengetahui istilahnya atau meyakinkan diri Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim beranjak dari tempatnya, kemudian menyampaikan dengan penuh rasa berat hati, penuh rasa kesedihan yang amat sangat. Bagaimana tidak, seorang Nabi Ismail yang putra dinanti-nantikan oleh beliau Nabi Ibrahim selama 86 tahun harus disembelih dengan tangannya sendiri. Bagaimana perasaan orang tua dengan penantian yang begitu panjang harus menyembelih putra semata wayangnya waktu itu, putranya sendiri, putra yang sangat dicintainya. Bagaimana umurnya? Berapa umurnya Sayyidina Ismail waktu itu? Pada waktu itu umur Nabi Ismail beranjak 7 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Pokoknya sudah bisa, baru usia kanak-kanak. Namun di dalam usia tersebut, inilah wujud ketakwaan, wujud ketaatan bagi seorang anak dan juga seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada orang tua. Nabi Ismail pun menjawab dengan penuh rasa keyakinan tanpa adanya keraguan. Bahkan Nabi Ismail meyakinkan ayahnya yang bersedih. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail setelah diceritakan apa yang telah dialaminya semalam waktu itu? Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku akan menjadi orang yang amat sabar, menerima apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada, dan aku akan mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayangkan, anak umur 13 tahun atau 7 tahun yang akan disembelih dikabari oleh orang tuanya, ayah kandungnya sendiri. Beliau dengan perasaan yang rela, perasaan yang sabar, bahkan taat kepada Allah dan ayahnya, menguatkan ayahnya, menerima segala sesuatu konsekuensinya yang akan dijatuhkan kepadanya, menimpanya. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Mendengar jawaban itu, apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Tentu saja dengan kesedihan yang beramat sangat. Selain dari kesedihan, timbul rasa kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan dari Nabi Ismail yang mampu menguatkan ayahnya untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah ini juga termaktub disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim pada ayat ke-102 pada surat As-Saffat. Falamma balagha as-sab'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi
pulang lebih, itulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Ketika aku bermimpi melihat diriku, saya Nabi Ibrahim menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kemudian qala ya abatif alma tu'maru. Ya ayahku, wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan atau Allah. Satajiduni insyaallah minasyabirin. Maka aku akan menjadi orang-orang yang insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar dan menerima akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail dengan perasaan yang memantapkan hati, kemudian menyatukan perasaan agar saling menguatkan, Nabi Ibrahim lantas naik salah satu bukit untuk melaksanakan perintah tersebut. Pada waktu dalam perjalanan tersebut, Nabi Ibrahim dihadang oleh jin. Jin tersebut menggoda Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah. Itulah tugas jin untuk senantiasa menggoda para makhluk Allah, menggoda umat Nabi Muhammad, umat Allah, umat yang senantiasa taat kepada Allah supaya tidak menjalankan perintahnya. Di sini Nabi Ibrahim pun mendapatkan cobaan atau diridu oleh setan atau jin. Agar apa? Bagaimana bujukannya? Itu, wahai Ibrahim, engkau itu bagaimana? Engkau telah menantikan anak sekian tahun lamanya. Dengan mudahnya engkau akan menyembelih. Bagaimana dirimu ini? Ayah macam apa dirimu? Seperti itu yang diucapkan oleh setan kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim bagaimana? Tidak memperhiraukannya karena tahu bahwasanya itu adalah perbuatan setan, supaya beliau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kemudian sampai waktu ketika Nabi Ibrahim mengambil 7 batu. Dari 7 batu tersebut kemudian dilemparkan kepada si setan tersebut. Agar apa? Setan tersebut menghilang, kabur, tidak mengenalinya lagi. Tidak sampai di situ, beliau juga setan pun menggoda si Ismail putranya. Namun putranya pun menjawab dengan lantang, tidak mengikuti. Aku akan tetap mengikuti apa yang diserukan oleh ayahku dan kepada Tuhan. Setan gagal untuk menghalang-halangi Nabi Ibrahim dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesampainya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di tempat sesembelihan. Di tempat sesembelihan tersebut Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabi Ismail dibaringkan oleh Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan di atas batu. Sambil Nabi Ismail ditutup meripate atau matanya, dan Nabi Ibrahim membawa sebuah golok atau pisau untuk menyembelih putranya. Berkali-kali mengeraskan hatinya agar kuat untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana perasaan tersebut agar tidak menghalang-halangi beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Nabi Ismail menguatkan ayahnya agar Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa tersebut kemudian Allah menurunkan Nabi Ismail kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, kuatkanlah dirimu, namun aku memiliki satu permintaan. Aku tidak memiliki baju kain putih selain apa yang saya kenakan pada hari ini. Bagaimana nanti ketika aku sudah tiada, bolehkah aku mengganti pakaian ini dengan pakaian lain agar aku nanti bisa dikubur atau dikebumikan dengan pakaian putih ini?" Lantas kemudian setelah beliau mengiyakan kemudian hendak menggantikan pakaian, namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menengok ke sampingnya, ada seekor kambing atau domba yang sangat gemuk, yang sangat bagus. Beliau kaget, kemudian turunlah
wahyu Allah atau ujian Allah kepada mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwasanya Allah menguji mereka tentang ketakwaan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengganti putranya Ismail dengan kambing yang ada di sampingnya. Kemudian pada hari itu Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan menggunakan seekor kambing yang amat bagus, gemuk dan bagus tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada 10 Dzulhijjah sampai saat ini kemudian disebut sebagai Yaumun Nahar atau hari sesembelihan. Dari peristiwa itu anak-anak, berbagai macam peristiwa yang dialami, yang saya ceritakan tadi anak-anak, kita dapat mengambil suatu pelajaran pentingnya taat kepada Allah walaupun itu berat, pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu menyakitkan, karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian Allah menggantikan dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang lebih berharga, dengan sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka berdua. Ini juga masuk dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 109 yang berbunyi, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadalahu wal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim." Artinya falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah terserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim memberikannya sesuatu kesabaran kepada keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah mengundang Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dengan hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan apa yang ada di mimpimu itu menjadi suatu perintahku kepadamu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Muslimin. Inna hadalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar yang bagus. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Artinya sampai saat ini nama Ibrahim dan nama Ismail tetap ternaungan. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu anak-anak. Jadi semoga dalam video singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan tetap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya sampai hari kiamat, kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, cukup sekian, kurang